Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini tepatnya kita berada di hari yang sangat bersejarah, yaitu 17 Agustus. 76 tahun yang lalu kita mengumumkan kemerdekaan. Tepatnya di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, hari Jumat. Jadi Indonesia dinyatakan merdeka, dibacakan proklamasi kemerdekaan itu di hari yang sangat-sangat bagus, ya, di hari Jumat, kemudian sedang saum, tepatnya 9 Ramadan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, Indonesia itu negara yang identik dengan negara muslim terbanyak di dunia. Bukan identik, karena memang terbanyak di dunia. Anda bisa bayangkan, hampir 230 juta penduduk negeri ini adalah muslim. Makanya, baik dan buruknya Indonesia itu akan menggambarkan identitas keislaman. Apakah negeri kita ini menjadi negeri yang maju, yang diperhitungkan, yang disegani, itu identik dengan negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Tapi kalau negeri kita, negeri yang terpuruk, ya, nauzubillah, terpuruk, selalu kalah, selalu mengalami penderitaan, maka itu sebenarnya sudah mengidentikan pada penduduk yang berpenduduk yang mayoritasnya muslim. Makanya, sahabat-sahabat tercinta, baik buruknya Indonesia itu tidak lepas dari peranan kita sebagai warga negara yang beragama Islam. Ya, yang beragama Islam. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini memang ini adalah bedah masalah, tapi saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitan dengan masalah Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme. Sebab akhir-akhir ini ada orang yang mempertentangkan, ya, mengkontradiktifkan antara Islam dan Pancasila, mengkontradiktifkan, mengadu dombakan antara Islam dan nasionalisme, begitu. Nah, ini tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada statement-statement yang memojokkan kita, yaitu karena mereka tahu bahwa peranan kita umat Islam ini luar biasa sekali. Hebatnya untuk bangsa ini. Makanya dibunuhlah karakter umat Islam dengan segala cara. Salah satunya, umat Islam dituduh tidak Pancasilais. Umat Islam dituduh tidak punya nasionalisme. Ya kan? Begitu. Padahal kalau kita lihat, seorang yang mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu sudah dipastikan dia seorang yang Pancasilais. Itu sudah dipastikan. Coba kita lihat. Bukankah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Jadi kalau kita dalam hidup mengutamakan keimanan kepada Allah, mengutamakan ridho Allah, mengutamakan kasih sayang Allah, ya, bukankah kita sudah mengamalkan sila pertama, gitu? Kenapa
kita tidak pernah mengucapkan selamat pada negara ateis, ya. Karena kita orang beragama. Ya, kalau ada negara ateis gitu, dia sebut sajalah berulang tahun dengan ateismenya, ya kita nggak ngucapin selamat. Kenapa? Karena kita adalah negeri yang berbasis kepada ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Nah, oleh sebab itu, kalau ada orang yang mempertentangkan antara keislaman dan kepancasilaan, nah, itu sebenarnya ingin menyudutkan umat Islam. Sebab saya tegaskan, kalau kita menjadi orang yang agamis, kalau kita menjadi orang yang penuh komitmen dengan ajaran-ajaran agama, sudah dipastikan kita ini menjadi seorang yang berpancasilais. Saya tadi katakan bahwa yang pertama adalah kita disuruh untuk membina iman, ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu bila disebut Allah bergetar hatinya. Berarti kan kita harus menjadi orang yang menjadikan seluruh aktivitas itu dasarnya keimanan. Kalau Anda jadi kepala daerah, lakukan atas dasar iman dan takwa. Kalau Anda jadi anggota dewan, laksanakan amanah anggota dewan itu atas dasar iman dan takwa. Kalau kita jadi guru, laksanakan atas dasar iman dan takwa. Kalau kita jadi ayah, kalau kita jadi ibu, kalau saya jadi buruh misalnya, saya jadi karyawan, saya jadi pedagang, kan dasarnya harus iman dan takwa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kan sebenarnya cerminan dari ketuhanan yang Maha Esa, saudara-saudara sekalian. Ya, karena dari keyakinan bahwa Allah itu menatap, melihat, itu yang kemudian kita akan menjadi orang yang jujur. Ya, tidak mungkinlah kalau kita iman, kita melakukan korupsi bansos gitu. Udah jelas-jelas, saudara-saudara sekalian. Ya, bangsa kita dalam kondisi banyak saudara-saudara kita yang terimbas oleh COVID-19. Ada orang yang masih saja melakukan korupsi dan manipulasi untuk bantuan sosial. Ya kan? Kalau punya iman harusnya nggak begitu. Ya nggak? Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, saya sedang mengkritisi orang yang membenturkan Pancasila dengan Islam, begitu. Nah, kalau kita bicara poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara-saudaraku sekalian, Allah sudah mengingatkan kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kamu terhadap orang lain berbuat tidak adil. Jadi kepada orang yang tidak kita suka saja, Islam mengatakan kamu harus adil. Adil itu artinya proporsional. Sesuai dengan kadarnya. Adil itu bukan sama rata, tetapi proporsional. Makanya disebut tidak adil kalau orang korup puluhan miliar dihukum cuma 4 tahun. Sementara yang curi motor dihukum 18 bulan. Kan tidak adil, tidak proporsional. Mencuri motor yang harganya di bawah 20 juta dengan korup yang puluhan miliar. Kok hukumannya nggak beda ya? Cuma beda-beda dikit. Maka orang bilang nggak adil itu. Karena yang namanya adil itu wad'u syai'i fi mahallihi, proporsional. Nah, Islam mengajari kita untuk selalu adil dan beradab.
La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kamu terhadap orang lain berlaku tidak adil. I'dilu, adillah kamu. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang beriman itu, dia berpegang teguh pada aturan-aturan Allah, kemudian dia sangat berusaha untuk menegakkan keadilan. Bahkan kepada orang yang tidak kita suka saja, kita kudu berlaku adil. Nah, kemudian kita mengakui bahwa manusia itu tercipta berbeda gitu. Kalau kita bicara tentang persatuan Indonesia, Islam mengajari kita bahwa manusia itu tercipta berbeda, saudara-saudara sekalian. Manusia itu tercipta berbeda dari genetiknya. Ya. Kita lahir dari rahim siapa, bukan pilihan kita. Dari gennya. Itu yang disebut dengan bashar. Saya membawa genetik orang tua saya. Anda juga sama begitu. Berarti saya dan Anda secara genetik itu berbeda. Itu yang kemudian mata kita berbeda, hidung kita berbeda, ya, wajah kita berbeda. Bahkan lahir dari satu rahim pun wajahnya beda. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini bashar. Kemudian manusia itu dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah. Saya punya sejarah, Anda punya sejarah. Saya punya anak saya itu sejarahnya beda-beda. Begitu. Nah, tidak ada yang hadir saat ini yang memiliki sejarah yang sama. Ini artinya, saudara-saudara, bahwa Islam mengakui adanya perbedaan genetik, adanya perbedaan historis. Nah, kemudian walau bagaimanapun, kita ini lahir dari budaya lingkungan yang berbeda. Makanya manusia dipanggil dengan An-Nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami telah ciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan berkabilah, lita'arofu, agar kalian saling berinteraksi, agar kalian saling belajar. Makanya dipanggil dengan An-Nas. Nah, karena gen kita beda, kemudian sejarah kita beda, sosiokultural kita beda, maka tentu saja tabiat kita, karakter kita berbeda. Nah, ini kemudian Al-Quran menyebutnya al-insan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sesungguhnya manusia itu tercipta ada yang suka mengeluh. Ada orang-orang yang kerjaannya cuma ngeluh. Begitu dia mendapatkan nikmat, dia lupa diri. Ya, begitu dia mendapatkan penderitaan, dia putus asa. Jadi orang tuh macam-macam. Ada yang punya rasa terima kasih, ada yang jiwanya pendendam, ada yang jiwanya dengki, ada yang jiwanya pemaaf. Nah, ini yang disebut dengan al-insan. Nah, ini terjadi, orang itu pemaaf, orang itu toleran, orang itu berlapang hati, orang itu berterima kasih, itu ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ada genetiknya, ada historisnya, ada sosiokulturalnya. Itu yang kemudian membentuk tabiat karakter yang beda-beda. Jadi saya dan Anda boleh jadi karakternya beda karena apa? Karena apa yang kita jalani berbeda, begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, oleh karena itu Islam mengakui perbedaan-perbedaan itu. Banyak sekali ayat yang menyuruh untuk lebih mengutamakan persaudaraan. Bahwa berbeda itu sesuatu yang tak terbantahkan. Suku kita berbeda. Bahasa kita boleh jadi berbeda. Warna kulit kita berbeda.
Makanya kalau orang masih mempersoalkan kesukuan, kata Nabi itu jahiliyah. Jadi kalau saya masih membeda-bedakan, oh kalau suku gini aku nggak suka, kalau suku ini aku nggak suka, kalau suku ini aku suka. Nah, kita nggak boleh. Dalam Islam itu namanya mental jahiliyah, gitu. Ada seorang anak muda ketemu saya, dia curhat, ya, ibunya tidak setuju dia menikah karena suku perempuan tadi dari suku tertentu. Ibunya bilang, mama nggak mau punya mantu dari suku ini. Nah itu teh sifat jahiliyah. Kebayang nggak sama Anda? Itu teh sifat jahiliyah, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, saya lagi cerita, banyak orang yang akhir-akhir ini membenturkan. Jadi Islam dan Pancasila teh diadukan gitu, ya. Diadukan, dibenturkan begitu. Nah, itu sebenarnya bentuk kebencian dia terhadap Islam. Sekalipun orang itu ngaku Islam. Begitu. Sebab ternyata kalau saya lagi menganalisa apanya gitu yang salah dengan komitmen orang Islam. Sebab begitu orang Islam berkomitmen, pasti dia seorang yang berpancasilais. Saya lagi cerita bahwa Islam itu mengakui adanya perbedaan genetik, adanya perbedaan sejarah, ada perbedaan suku, ada perbedaan karakter tabiat. Tapi kita dianjurkan untuk selalu menerima perbedaan itu. Lita'arofu. Kalian kudu saling belajar dengan perbedaan itu. Karena perbedaan itu suatu yang tak terbantahkan. Kalau ada suami istri bisa berumah tangga sampai setengah abad, bahkan yang memisahkan mereka kematian, apakah karena mereka sama? Bukan. Mereka bisa memanage perbedaan. Jadi, sahabat-sahabat tercinta, kalau ada orang yang rumah tangganya puluhan tahun, setengah abad, sampai yang memisahkan mereka itu kematian, bukan karena mereka sama, tapi mereka bisa memanage perbedaan. Nah, bangsa kita ini terdiri dari beribu suku, beribu bahasa, ya, beragam agama. Maka tugas kita adalah bagaimana lita'arufu, saling memahami, pahami budaya orang lain, pahami karakter orang lain, lalu setelah itu kita berlomba dalam kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sok kalian hidup dalam perbedaan, tapi berjuanglah untuk yang terbaik bagi dirimu, bagi bangsamu. Kan gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, apanya yang salah dengan komitmen Islam yang suka dibenturkan dengan Pancasila? Bukankah itu yang disebut persatuan Indonesia? Nah, kemudian Islam sangat menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bukankah ini adalah bentuk, ya, perwujudan kalau kita berkomitmen dengan Islam, ini yang kemudian perwujudan dari sila keempat, masalah permusyawaratan. Jadi Islam mengajari kita untuk selalu bermusyawarah. Dan ketika bermusyawarah, lapangkan hati. Begitu. Makanya ayat tentang musyawarah itu, walaupun tafaddan ghalidhal qalb, kalau kamu kasar, nah, musyawarah tapi kasar hati kita, egois, merasa diri kita yang paling benar, nggak jalan itu musyawarah, saudara-saudara sekalian. Makanya musyawarah itu harus didasari oleh niat yang baik untuk mewujudkan kebaikan. Itu yang di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam suatu urusan. Fa'idha azam, tafatawakal Allah. Kalau kamu sudah bermusyawarah, tawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai kita bermusyawarah dalam satu forum, ya,
Di belakang masih membahas itu. Kan sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan dalam satu forum, apalagi forum resmi, sudah. Walaupun saya kurang sependapat, itulah hasil musyawarah. Itu kan yang diajarkan oleh Islam. Ya. Lalu apanya yang salah dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kita ini kudu menjadi bangsa yang lebih mengutamakan musyawarah, lebih mengutamakan diskusi. Ya, dalam bahasa Sunda itu ada silih asuh, silih asih, silih asah, silih asuh. Ya kan? Silih asih. Jadi musyawarah itu dasarnya kudu hati, nyaah, sayang. Silih asah. Walau bagaimanapun kita butuh suatu hasil yang bagus. Silih asah, diskusi itu kan silih asah. Sampai kita menemukan sebuah kesepakatan, hasil asah, diasah. Ya. Silih asih, silih asah, silih asuh. Nah setelah itu kita saling menjaga perasaan. Nah saudara-saudaraku tercinta, kalau dalam bahasa agama, ini yang disebut dengan wasyawirhum fil amr. Coba kamu musyawarah. Jangankan yang bersifat kenegaraan, saudara-saudara. Dalam keluarga saja. Orang tua yang hebat itu yang suka mengajak musyawarah kepada anaknya, bukan orang tua yang otoriter. Coba Anda lihat, mari kita belajar pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu kan musyawarah dulu, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunaya inni arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu. Ayah harus menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nah, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang jadi saya sedang mengelaborasi, ya. Akhir-akhir ini ada yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Kita bedah, kalau kita mengamalkan Islam dengan penuh komitmen, automatically kita akan menjadi orang yang berpancasilais, menjadi manusia yang Pancasilais. Kalau kita ini berkomitmen aja dengan agama kita. Karena tidak ada satu aturan agama pun yang bertentangan dengan dasar-dasar yang ada di Pancasila itu. Dan tentu saja kita berharap, ya, Islam mengajari bahwa keadilan itu harus merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya bahwa kita ini diajari, saudara-saudara, Islam mengajari kita untuk bisa membuat sejahtera itu turun kepada semuanya. Nah, ini ada ayat yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa. Tuh, balik lagi. Ya. Beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Allah akan buka pintu keberkahan untuk bangsa kita, andaikan penduduknya beriman dan bertakwa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini gambaran bahwa kalau ada orang yang mempertentangkan Pancasila dengan Islam, yaitu salah satu bentuk kebencian dia terhadap Islam. Menyudutkan Islam dengan cara seolah-olah kalau orang itu taat beragama, dia itu ingin mendirikan mendirikan negara Islam. Nah, itu kan gitu. Jadi kalau ada orang yang berkomitmen dengan agama, dituduh akan mendirikan negara Islam. Nah, gitu. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyuruh agar kita membuat negara Islam.
Yang ada adalah kita harus menciptakan kemakmuran, keadilan dalam suatu bangsa, dalam satu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barokati minas. Kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, sahabat-sahabat tercinta, itu poin yang saya perlu tegaskan ya, karena memang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan sekali bagaimana Pancasila itu dikonfrontir dengan ajaran Islam. Saya tadi sudah elaborasi, sungguh nilai-nilai Islam itu sangat agung, dan orang yang mengamalkan nilai-nilai Islam sudah bisa dipastikan dia mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kenapa? Karena keagungan Islam ya akan melahirkan manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang bertanggung jawab untuk menciptakan bangsanya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi konsep Islam tentang negara itu sangat jelas sekali. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, wa rabbun ghafur, dan juga negeri yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini terjadi ketika kita berusaha untuk berkontribusi. Poin ini yang perlu saya sampaikan. Berkontribusi. Adik-adikku sekalian ya, yang masih muda-muda, kalau kalian punya potensi ilmu, potensi harta, ya, lalu ada kesempatan untuk menjadi anggota dewan, masuklah jadi anggota dewan. Kenapa? Kalau Anda orang-orang soleh, orang-orang bersih, orang-orang jujur, jadi anggota dewan, mudah-mudahan produk-produknya juga menggambarkan kejujuran, keadilan, kesejahteraan. Nah, jadi sekarang yang ada sekarang ini kita kudu berkompetisi, ya. Jadi jangan apatis, jangan politik mah kotor, nggak boleh gitu, ya. Politik itu tergantung orangnya. Bisa kotor, bisa bersih. Makanya saya tidak apolitik, saya tidak benci politik. Justru saya menganjurkan adik-adik sekalian, sahabat-sahabat yang punya kekuatan masuk di dunia politik, masuk. Asal Anda punya idealisme. Ya, Pak Am, doakan saya mau jadi kepala daerah. So, kalau Anda orang soleh dan jadi kepala daerah, maka mudah-mudahan kebijakan-kebijakan kesolehan Anda itu keluarlah saat menjadi kepala daerah, saat Anda jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, begitu. Jadi kita tidak kemudian, saya mah nggak mau jadi bupati, saya mah nggak mau jadi anggota dewan, saya nggak boleh gitu. Kalau memang Anda punya potensi, yuk. Sebab ini kompetisi teman-teman sekalian. Ya, kalau orang-orang yang ada di dalam itu adalah orang-orang busuk, maka akan lahir undang-undang yang busuk. Tapi kalau di dalamnya itu orang-orang yang bersih, insya Allah akan lahir undang-undang yang bersih. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa kita di negeri ini kita berkompetisi. Saya justru berharap orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya kekuatan, apakah dia punya kekuatan harta, kekuatan pengaruh, kekuatan ilmu. Kalau Anda masuk di dunia kekuasaan, itu bagus. Bagus. Anda masuk di jadi anggota dewan, Anda masuk jadi kepala daerah, Anda masuk jadi menteri, ya. Itu kan sangat mulia. Ketika Anda, saudara-saudaraku tercinta, punya komitmen keislaman yang bagus. Kalau saya melihat ini kompetisi, gitu.
Ada orang nanya, kok Pak Aam nggak ikut-ikutan? Semua orang itu ada kapasitas. Saya bukan kapasitas untuk jadi anggota dewan. Saya tahu diri saya tidak punya kapasitas untuk menjadi kepala daerah. Ya kapasitas saya menjadi guru, udah. Jadi saya tahu diri, saya mah jadi guru. Gitu, ya. Nah, biarlah Anda saudara-saudara yang punya peluang, ya, punya peluang dan Anda juga punya ilmunya, Anda juga terus menjaga ketakwaan kesolehan, sok maju. Ingat teman-teman, ini kita kompetisi dengan orang lain. Kebayang nggak kalau orang-orang sekuler, orang-orang pembohong, orang-orang pengkhianat, ya, orang-orang yang hanya memanfaatkan kekuasaan itu, mereka ngerangsek masuk, sementara kita apatis, apa jadinya menurut Anda? Apa jadinya menurut Anda? Nah, maka saya ajak saudara-saudara, sahabat-sahabat tercinta, adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta yang masih muda-muda, yuk kita berjuang untuk membangun negeri ini, ya. Karena walau bagaimanapun negeri ini merdeka, Anda perlu tahu. Itu oleh para ulama, para kiai, para santri, dan oleh umat Islam, catat itu. Jadi yang berjuang itu 98% umat Islam. Lalu setelah merdeka, malah orang lain yang menikmati. Kenapa? Karena kita tidak mau berkompetisi, saudara-saudara sekalian. Nah, makanya di kesempatan ini, di 17 Agustus ini, saya ngajak teman-teman sekalian. Kita berjuang, ya, membela agama Allah dengan sarana-sarana yang ada. Kita sebarkan, ya, kedamaian, kesejahteraan, persatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia ini dengan pesan-pesan ketakwaan. Maka tugas kita adalah bagaimana berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak harus besar. Minimal bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas. Toh suatu saat dia akan jadi penerus untuk bangsa ini. Jadi seorang ibu yang tekun ngajarin anak, itu sebenarnya dia berkontribusi. Untuk supaya satu saat nanti boleh jadi anaknya itu bisa saja menjadi presiden, bisa saja menjadi menteri, bisa saja menjadi kepala daerah, bisa saja menjadi anggota dewan. Kalau ibu mendidik anak ibu dengan kejujuran, dengan komitmen, semoga satu saat dia menjadi presiden yang jujur, presiden yang cerdas, presiden yang punya komitmen, presiden yang punya sikap, ya kan gitu. Atau menjadi kepala daerah, anggota dewan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mulai dari rumah. Karena jangan salah teman-teman sekalian. Walau bagaimanapun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, negeri kita ini tergantung kita-kita. Ya, tergantung kita-kita. Kalau kita tidak peduli, ya orang lain yang orang-orang yang tidak punya komitmen dengan kebenaran itu yang kemudian akan menguasai. Jadi ini adalah era kompetisi bagaimana kita mengambil kesempatan untuk berkontribusi atas kemajuan bangsa kita tercinta ini. Karena jangan lupa bahwa negeri kita mayoritasnya muslim. Baik buruknya negeri kita itu akan mengidentikan keislaman. Ya, itu elaborasi saya tentang komitmen seorang muslim dan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Jadi tidak ada istilah kontradiktif, ya, tapi komplementer. Ya, sekarang kita lihat ada beberapa pertanyaan yang kaitan dengan ini. Ustadz, bagaimana hukum merayakan kemerdekaan Indonesia? Karena ada yang mengatakan itu tidak dicontohkan. Ya,
Kalau yang dimaksud merayakan itu bersyukur, berterima kasih. Kemudian ada simbol-simbol kebahagiaan. Ya menurut hemat saya apanya yang salah ya? Ada lomba-lomba gitu di masyarakat untuk lebih gebiar ya kan. Ya karena kita lagi pandemi mungkin tidak terlalu gebiar kan gitu. Boleh nggak Pak Am saya ikut balap karung, ikut balap makan kerupuk? Ya boleh-boleh saja, itu kan bagian dari kebahagiaan kita, mengekspresikan. Itu yang sifatnya ekspresi-ekspresi di masyarakat. Ya tentu saja yang namanya mensyukuri kemerdekaan kita sepakat, bukan balap karung ya, bukan balap makan kerupuk, bukan. Itu mah namanya lebih ekspresi budaya gitu. Ya, kayak begini deh. Idul Fitri aja. Inti Idul Fitri apa coba menurut Anda? Inti Idul Fitri apa? Sholat Idul Fitri dan saling mendoakan. Selesai. Saya sholat Idul Fitri, setelah itu kita bertemu, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Udah, cuma segitu Idul Fitri. Tapi ada nuansa kultural. Ada ketupat, ya. Kalau di Jawa Barat ada ketupat, ada pulang kampung, ya. Waktu belum pandemi ini kan, wah sampai macet di mana-mana. Ada pulang kampung, terus di lembur bagi-bagi uang baru. Nah, itu kan budaya, teman-teman. Salah nggak sih kalau Anda Idul Fitri bagi-bagi uang baru gitu ke keponakan? Salah nggak sih Anda di Idul Fitri gitu ya, pulang kampung gitu, bawa oleh-oleh dari kota gitu? Salah nggak sih? Coba. Kan nggak ada dalilnya. Ya, ya ini yang disebut dengan bahwa kalau kita bicara agama, ada yang sifatnya kultural. Nah, kultural ini selama tidak menyalahi aturan agama, ya boleh-boleh saja. Ya, coba saya ingin tanya. Inti dari pernikahan apa sih? Ya akad nikah. Ya, tapi Anda lihat, ada bawaan tuh. Ada sambutan dari pihak pria, sambutan dari pihak wanita, kayak barang bawaan, kan gitu. Terus ruangannya dihias. Itu kan bukan syariat Islam. Itu kultur. Salah tidak? Tidak. Karena setiap bangsa, setiap negara, setiap suku itu punya kultur. Dan Islam tidak menyalahkan kultur itu. Makanya kalau Anda ikut perlombaan di 17 Agustus, memang tidak ada dalilnya. Tapi itu kultur. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saudara-saudara sekalian, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Nggak masalah. Gitu. Kita mengekspresikan kebahagiaan kita, kecintaan kita. Alhamdulillah, negara kita sudah 70 tahun lebih berdiri. Nah, kita bahagia, kita ekspresikan dengan mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia. Apanya yang salah? Tidak ada yang salah di situ. Ya. Dan kita tidak mengatakan berarti kamu menomorsatukan negara. Enggak ada kaitan dengan itu. Kita sebagai anggota dari suatu bangsa, ya kita punya iman dan takwa kepada Allah. Tapi kita pun berada dalam suatu wilayah kebangsaan dan kenegaraan. Di situ ada kultur untuk mengekspresikan kebahagiaan di hari kemerdekaan. Ya tentu tidak ada masalah, ya kan? Gitu. Pertanyaan berikut, Ustadz, bagaimana hukum menghormati bendera? Apakah itu termasuk syirik? Oke, seluruh perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau saya menghormati bendera, saya mencium bendera, lebih merupakan mewakili kecintaan saya terhadap Indonesia. Apanya yang salah gitu? Kita tidak menjadikan bendera itu jimat. Ya. Contohlah gini teman-teman sekalian. Di rumah Anda ada kaligrafi. Di rumah Anda itu ada kaligrafi.
Kaligrafi itu sebagai bentuk apa? Pernyataan bahwa saya orang Islam, saya bangga dengan keislaman saya. Jadi begitu tamu masuk ke ruang kita itu, yang ada adalah kaligrafi. Salah tidak dengan itu? Ya, ya itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau kaligrafi ayat kursi itu saya jadikan jimat, wah, supaya nggak macem-macem nih orang di rumah saya, supaya jin-jin juga tidak ganggu nih, saya pasang kaligrafi ayat kursi misalnya. Ya jadi salah, itu jadi jimat. Nah sekarang saya menghormat bendera, mencium bendera sebagai ekspresi cinta saya, bukan kepada benderanya, tapi kepada negeri tercinta ini. Karena walau bagaimanapun, Islam tidak melarang kita mencintai negeri. Bahkan kita kudu membela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai kota Mekah. Beliau menyatakan sendiri, wah saya itu sangat mencintai kota Mekah. Walaupun akhirnya beliau harus berhijrah ke Madinah, gitu. Tapi beliau menyatakan cintanya kepada kota Mekah. Kata Nabi, ada dua tempat yang sangat aku cintai, Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, salah nggak sih kalau saya mencintai Indonesia? Ya tentu wajib mencintai. Salah nggak kalau saya memberikan hormat pada bendera? Kalau itu bentuk kecintaan saya kepada negeri saya, tentu tidak ada masalah. Begitu. Ada orang yang menjuarai, ya sebut sajalah di Olimpiade, dia menang, dia cium bendera, itu sebagai bentuk kecintaan dia kepada negerinya. Sebenarnya tidak ada masalah begitu, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi kita kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu bergantung kepada niat. Anda menghormati bendera bukan menjadikan bendera itu sebagai jimat, bukan, tapi sebagai simbol bahwa saya mencintai Indonesia gitu. Kayak begini deh, salah nggak sih kalau ada seorang istri yang suaminya udah meninggal, tetapi ada beberapa barang suaminya yang tetap dijaga. Bahkan kalau kangen sama suaminya, dia cium baju suaminya itu. Salah nggak sih? Ya, tidak ada yang salah. Gitu. Yang salah kalau baju itu dijadikan jimat. Nah, jadi sebenarnya mencium bendera, menghormat bendera, itu kan lebih bersifat kita sebagai anggota suatu bangsa. Ya, iman dan takwa kita mah kepada Allah Subhanahu wa taala nggak usah dikontradiktifkan, teman-teman sekalian, ya. Jadi tidak perlu dikontradiktifkan tentang masalah ini. Gitu. Termasuk juga kalau dinyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita berdiri, salah nggak sih? Ya tidak ada yang salah. Ya, itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Indonesia, kepada negeri kita. Apakah menyekutukan Allah? Ya enggak lah. Wong kita diperintahkan oleh agama untuk membela negeri kita, untuk membela agama kita, kan gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, itu hal-hal yang kadang-kadang seringkali ya masalah pemahaman sebenarnya. Dikontradiktifkan, tidak boleh berdiri ketika menyanyikan ini. Ya tentu saja tidak ada masalah sih, ya kan? Ya kan di dalam Islam itu ada saat di mana kita memerankan diri sebagai suatu kesolehan kita itu ada yang disebut dengan kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial itu adalah bagaimana kita berkontribusi untuk kehidupan sosial gitu. Jadi kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tadinya duduk kita berdiri, ya kan gitu. Itu tidak ada masalah, ada yang menitikkan air mata. Tidak ada masalah. Karena bukan menuhankan Indonesia, tapi menjadikan Indonesia sebagai sarana untuk beramal soleh. Itulah kita semua kudu berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Untuk supaya negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun, wapur. Negeri yang baik,
negeri yang sejahtera, dan negeri yang dirahmati serta diampuni Allah. Berarti kita sebagai bangsa, sebagai warga dari bangsa yang luar biasa hebat ini, kita harus berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kita bersyukur matahari kita itu tiap hari selama 1 tahun. Kita semua wilayah itu kena matahari. Ya kan? Kita punya lautan, salah satu 5 negara yang lautannya, yang punya pantai terpanjang di dunia, salah satunya kita. Kita punya hutan tropis yang luar biasa kayanya, menjadi bagian dari paru-paru dunia. Ya kan? Apa sih yang tidak kita syukuri di negeri ini? Tinggal bersyukur saja sebenarnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih. Allah telah menciptakan kita di negeri yang sangat luar biasa kaya, sangat luar biasa subur. Tugas kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang takwa, yang bisa memanage negeri yang besar ini, bangsa yang besar ini, untuk menjadi bangsa yang, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang sejahtera, yang aman, tentram, dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku tercinta, itu kajian kita pada pagi ini, karena ini di 17 Agustus, hari kemerdekaan. Tema kita lebih berbicara tentang Islam dan kebangsaan. Ya. Semoga Allah menolong kita, memberkahi kita. Semoga negeri kita tercinta selalu dalam lindungan Allah. Kita tetap bersatu, kita bisa jaga NKRI, karena itu merupakan warisan dari para pendahulu kita. Sudah mengkondisikan negeri yang luar biasa ini dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga NKRI untuk selalu utuh, kita utamakan persatuan, bahwa ada perbedaan. Ya, kita berjalan dengan saling memahami perbedaan itu, tapi tetap bersatu, itu nomor 1. Saudara-saudaraku tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah melindungi kita semua, semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, yang sehat, ya, yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudaraku sekalian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.